duduk Bapak Ibu. Mari kita buka dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 14. Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 14. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu ikutin yang genap bergantian ya. Jadi bisa membuka Alkitab masing-masing. Kalau di depan ada ya di layar silakan juga digunakan. Sudah? Mazmur 27 ayat 1 sampai 14. Saya mulai 1 ya. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Haleluya, puji Tuhan ya. Semua bersemangat membaca Alkitab. Saudara, hari ini kita punya topik Holy Desire. Desire itu apa? Keinginan, kerinduan, ya, hasrat hati. Ya. Nah, saudara, hari ini saudara punya hasrat hati apa? Keinginan yang apa? Strong willingness-nya seperti apa hari ini? Apakah saudara datang ke tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan, ya, mengalami jamaan Tuhan, atau yang lain? Apakah seorang suami memiliki keinginan yang kuat apa hari ini? Ya, mungkin secara ekonomi ingin sukses, aman, uangnya aman, ya ada stok selalu tidak pernah habis uang di rumah gitu ya. Ya, ibu-ibu. Nah, saudara, holy desire bicara apa? Sebenarnya kalau kita belajar holy desire, kerinduan Tuhan, hasrat Tuhan yang terdalam itu adalah sederhana sebenarnya. Dia ingin selalu bersekutu dengan kita. Amin. Dalam Yohanes pasal 17 antara Bapa Anak satu. Demikianlah mereka harus menjadi satu. Dan ketika kita satu, kata Tuhan, kita akan menjadi satu dengan mereka. Tapi persoalannya kita tidak terlalu sering datang bersekutu dengan Tuhan. Mungkin ada hal-hal kita ingin sering datang kepada Tuhan, bahkan kita ingin terus tinggal bersama di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan kapanpun. Ya saudara. Nah, apa yang kita baca saya tidak akan bahas semua, tapi dari ayat 1 sampai 14 menggambarkan tentang seorang Daud yang mengerti benar, ya, yang sungguh-sungguh mengerti tentang apa artinya Tuhan bagi hidup. Apa eksistensi Tuhan itu, seperti apa pengaruh Tuhan dalam hidupnya. Setiap kata frase yang kita baca tadi menggambarkan satu keinginan yang kuat untuk bergantung kepada Tuhan, untuk taat. Jadi kalau kita baca dari ayat 1 sampai selesai tadi, ada satu keketatan, ada satu engagement yang ingin dia bangun dengan perkataan-perkataan supaya Tuhan terima dia, dan memang Tuhan sudah terima dia. Iya kan? Kalau bisa waktu saudara pacaran kan, kalau bisa jangan ada konflik, betul enggak? Di sini ada yang pernah pacaran atau langsung married? Ya. Kalau bisa jangan ada konflik, betul enggak? Kalau ada konflik, sakitnya tuh di sini kan, antara pasangannya. Ya kan? Kalau bisa si laki-laki selalu berkenan sama si perempuannya. Sebaliknya. Betul enggak? Demikian juga orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Kalau bisa nih, ya, anak itu berkenan sama orang tuanya. Iya kan? Nah, Daud tuh seperti itu. Sebagai seorang raja, seorang pemazmur, dia mengerti benar siapa Tuhan dalam hidupnya. Eksistensi Tuhan itu sangat penting dalam hidupnya. Daud tidak menyembah Tuhan dalam rumah doa.
Daud tidak menyembah Tuhan dalam ruang doa. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai selesai, itu gambaran tentang dimanapun dia ada. Dia ingin engage dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara, kita petik di ayat 4 saja. Ini yang dia katakan demikian menjadi kunci hidupnya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Yang pertama, satu hal yang ku minta kepada Tuhan. Saudara, pernah gak saudara meminta kepada Tuhan tapi bukan itu yang saudara mau? Pernah gak? Atau doa titipan dari tetangga, bisa ya? Nitip dong doa buat Tuhan kamu. Bisa gak gitu? Saudara, kita meminta gak kepada Tuhan hari ini? Kita masih meminta gak untuk ketemu Tuhan setiap pagi hari? Kita meminta gak Tuhan terjemahkan Alkitab yang kita baca itu kepada kita setiap hari? Kita masih minta gak? Tuhan berkati keluarga saya. Kita masih minta gak? Kita masih minta gak tetangga kita bertobat? Atau kita sudah lama berdoa gak lihat perubahan, capek berdoa, sudah lupakan sajalah dia. Dia keras kepala, tegar tengkuk. Sudahlah, memang dia cocok masuk kebinasaan. Jangan gitu, saudara. Saudara, Daud sangat mengerti apa yang dia minta. Satu hal yang ku minta kepada Tuhan. Itu disebut divine priority. Prioritas rohani yang dia ngerti dia harus minta apa. Saudara, sudah belajar prioritas, betul kan? Sedikit saya singgung, mungkin yang sudah pernah sekolah di manajemen atau bekerja sekarang, ya mungkin ibu-ibu juga udah tahu yang di dapur, cuma belum bisa menerjemahkan ini apa prioritasnya. Nah kalau belajar prioritas itu ada 4 kuadran ya. Jadi kalau misalnya sumbu X itu semakin penting satu aktivitas dan semakin mendesak, maka dia masuk kuadran harus dikerjakan. Ya. Semakin penting dan semakin mendesak kalau sumbu Y-X-nya, maka dia kategorinya pekerjaan atau aktivitas yang harus dikerjakan. Nah ada yang kedua, aktivitas semakin mendesak tapi nggak terlalu penting, itu bisa di reschedule, dibuat jadwal di waktu berikutnya. Atau kegiatan sangat penting tapi kurang mendesak, itu segera dikerjakan. Dan ada yang satu lagi yang keempat, tidak penting, tidak mendesak, abaikan aja. Kira-kira yang keempat ini apa? Ya pasti berbuat dosa. Gak penting, gak mendesak. Abaikan saja. Tapi kadang-kadang ada orang yang gak bisa menempatkan aktivitasnya masuk yang mana. Misalkan, ya, yang satu doa pagi, yang kedua jalan-jalan ke mall, ketiga beli baju baru. Beli buku rohani gitu ya. Yang keempat bersihkan rumah. Kira-kira dari 4 ini masuk yang disebut dengan harus yang mana? Haleluya. Kok jawabnya kecil banget? Mana yang masuk harus? Halo? Doa pagi puji Tuhan. Ya kan? Mungkin yang lain masih ngitung-ngitung tuh, masuk doa pagi atau jalan-jalan yang harus. Di sini nggak ada ya, amin ya. Tapi mindset orang terhadap aktivitas itu penting atau mendesak, ya itu menentukan dia membuat keputusan itu masuk yang mana. Ada berkata, oh jalan-jalan ke mall itu harus. Karena mindset dia dibangun seperti itu. Ya kan? Lalu yang doa pagi apa? Ya masuk kategori segera. Berarti kan kalau harus itu di atasnya segera, Bapak Ibu. Betul kan ya? Lalu di reschedule atau doa pagi di reschedule. Kan masih banyak hari-hari ke depan. Ya kalau dia masih hidup besok. Ya kan? Gampang lah, masih ada hari esok, pagi hari reschedule aja. Nah, saudara, mindset kita akan menentukan sesuatu itu prioritas atau tidak. Bukan mindset tetangga kita, bukan mindset orang atau istri kita.
Ya. Kadang-kadang begini saudaraku, ya. Menaruh barang itu rapi di tempatnya dan bersih, itu prioritas buat seorang istri. Tapi mungkin bagi saya nggak usah gitu-gitu amat. Kan beda, jadi konflik kan. Ya biasa-biasa aja. Nggak prioritas naruh barang rapi, tempat yang penting aman barangnya ada, situ udah beres. Tapi enggak. Nah, Daud bisa melihat dengan tajam. Boleh tayangkan lagi slide-nya. Dia meminta apa yang dia ingini. Dan dia mengerti inilah namanya divine priority. Prioritas rohani yang Daud punya, sehingga dia bisa berkata yang kuingini adalah tinggal di rumah Tuhan seumur hidup. Saudara, itu yang pertama, meminta apa yang kita inginin. Kedua, kita lihat Tuhan sensor yang kita minta ini sesuai nggak dengan firman Tuhan. Atau sebaliknya hanya memuaskan hawa nafsu, ya otomatis doa kita nggak pernah dijawab, saudaraku. Ya kan? Atau mungkin tidak hawa nafsu lah. Kita minta yang baik, tetapi Tuhan belum berkenan untuk itu. Ya kan? Ya misalkan kita mau beli handphone yang ada apel kegigit itu, ya, kita ngoyo sama Tuhan. Tuhan, teman saya udah punya 3 Tuhan. Oh 3, minta 1 dong. Aku, ini pun gak ada mereknya Tuhan. Misalkan gitu ya. Itu gimana? Tuhan kan supaya saya bisa PI lewat handphone saya. Kalau makin canggih saya makin enak share-nya gitu. Ya gak usah dipencet pun jalan sendiri dia. Baik-baik saja. Tapi saudara, bicara favor of God adalah bicara satu keinginan Tuhan untuk memenuhi apa yang kita minta. Tapi kalau itu tidak berkenan, walaupun itu baik, seperti Raja Saul, baik tidak membunuh Raja Agag, dan baik tidak membunuh domba-domba yang tambun, karena itu akan dibawa untuk bahan persembahan kepada Allah. Tapi di mata Tuhan itu pemberontakan. Dia tidak berkenan sekalipun motifnya baik. Daud meminta apa yang dia ingini, dan keinginan dia sama dengan keinginan Tuhan. Amin. Hati Daud sama dengan hati Tuhan. Sehingga secara otomatis dia bisa dengan gampang, mungkin juga nggak tahu lah saya, tapi dia gampang berkata yang kuingini, saudara-saudara, tinggal di rumah Tuhan. Makin sering kita bergaul dengan Tuhan, amin. Makin sering kita merenungkan Taurat Tuhan, maka apa yang kita minta pasti selaras dengan apa yang Tuhan mau. Betul tidak? Seorang anak akan menjadi pemberontak kalau di rumahnya ada contoh pemberontak. Makin sering misalnya orang tua memberontak, anak makin sering juga memberontak. Iklim, atmosfer. Daud membangun atmosfer rohani setiap hari. Saat dia berperang, kita baca tadi, musuh akan menyerang dia. Ya, akan menghancurkan dia, tapi dia punya atmosfer, tahu? Suasana rohani setiap saat. Di jalanan, di rumah doa dia sendiri, ketika berperang, dia masih bisa berkata ada Tuhan di situ. Ketika kepepet hampir mati, masih bisa berkata ada Tuhan di situ. Karena kembali ke slide tadi, karena itu menjadi prioritas. Katakan sama-sama prioritas rohani. Next slide. Kalau kita meminta yang kita ingini, berarti kita tahu apa yang kita minta. Setuju? Holy desire atau keinginan, sedikit saya singgung karena ini selalu ada di pikiran saya kalau belajar perilaku ya. Ada 5, saya tidak bermaksud Bapak Ibu jadi terlalu banyak pikiran, tapi kalau tertarik bisa hubungin saya. Ada 5 unsur belajar perilaku. Pertama pikiran, katakan pikiran, perasaan, kehendak, perbuatan, dan kebiasaan. Itu beruntun. Pikiran, sebenarnya kalau perasaan itu di mana sebenarnya?
Emosi itu di mana? Jadi sebenarnya kalau sakit hati di mana? Di sini kan? Sakit hati gitu ya. Tapi itu sebenarnya kurang tepat. Saya pernah katakan di sini. Perasaan tuh di sini. Otak kanan. Tapi kan aneh bilangnya, aduh sakit hati juga sama dia. Terus sakit kepala ya. Tapi nggak usah dipusingin. Ya. Nah, pikiran, perasaan, willing atau kehendak atau kemauan, lalu tindakan yang berulang-ulang menjadi kebiasaan. Nah, saudara meminta bicara keinginan, betul? Ya kan? Keinginan beli gorengan gitu ya. Karena saya suka gorengan, tapi istri saya selalu bilang hati-hati ya. Saya boleh batasin ya. Nah, ya kalau istri saya suka penggorengannya, saya ke gorengannya gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi saudara, apa yang kita tahu, apa yang kita mengerti, understanding. Jadi ini ilmu pengetahuan canggih ya. Ada namanya ilmu neuroplasticity. Sel saraf, neuron sel saraf itu mampu membuat pengembangan otak. Otak kita seperti plastik. Kalau ada informasi baru dia akan mengembang. Belajar ini apa ya? Ini combro ini apa sih? Ini gorengannya apa sih? Ya, sukun apa sih? Gitu ya. Selondok apa sih? Waduh, nama-nama gorengan semua tuh. Nah, apa sih? Jadi, saudara, saya suka belajar ilmu pengetahuan. Ya, jadi ini menjadi satu kesempatan untuk orang banyak belajar kan. Neuroplasticity itu kemampuan otak itu berkembang ketika masuk informasi baru. Plasticity, neuro itu sel saraf. Ilmunya sudah ada sampai hari ini. Ya kan? Nah, jadi saya selalu bilang sama teman-teman kalau training, kalau belajar sesuatu yang baru, ini sambil bercanda tapi ada benarnya. Ya, materinya sulit. Coba pegang kening Anda sini. Kalau hangat, berarti bagus, neuron Anda sedang bekerja. Tapi kalau dingin aja, saya ragu, selalu belajar apa enggak sih. Tapi kalau hangat, hati-hati, demam atau enggak hari ini, sehat kan? Gitu. Dan itu betul, ketika ini hangat, jadi otak depan kita itu sedang bekerja, neuron itu mengerti sesuatu yang baru yang dia dapat. Itu betul. Nah, jadi pikiran kita itu menjadi awal untuk kita bisa meminta, betul tidak? Kalau pikiran kita benar tentang rumah Tuhan, di situ ada Tuhan, ada kesucian, ada firman, ada makan-makan juga di situ. Kenapa enggak? Yang pasti enggak ada kenajisan di situ. Nah, itu sebabnya Tuhan ya kasih helm di otak kita. Karena bobot paling besar tubuh manusia itu ada di otak. 30% menghabiskan seluruh bobot tubuh. Dan dia sangat vital, terdiri dari 100 miliar neuron, sel saraf. Dan penting sekali, katakan penting. Makanya Tuhan kasih helm namanya batok atau tengkorak. Nah kalau ini motor ada helm kedua kan. Karena supaya manusia itu bisa berkembang. Berkembangnya di sini, saudara, bukan di sini. Ini buat berdoa, ini buat berpikir untuk memahami Tuhan dan rencananya. Nah ketika kita belajar, Daud memiliki gaya hidup bersekutu dengan Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan, maka pikiran dan perasaannya mengikuti. Ketika dia tahu rumah Tuhan itu sesuatu yang menjadi garansi jalan keluar, maka dia akan senang. Ketika dia senang, saudaraku, maka dia punya keinginan, bisa selain tayangkan lagi, dia punya keinginan untuk mencintai rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan ada kemurahan, ada baitnya yang suci yang bisa dinikmati. Apakah kita masih tawar-tawar datang ke rumah Tuhan dalam doa, dalam penyembahan? Apakah kita masih mengirit-irit? Dimanapun kita bisa menyembah Tuhan. Dalam keadaan apapun Daud lakukan bisa menyembah Tuhan. Ya. Dan apa yang kita rasakan adalah kehadiran Tuhan setiap saat. Kehadiran bukan selalu dalam bahasa roh, saudaraku. Kehadiran Tuhan bukan selalu bulu kuduk berdiri, tapi kehadiran Tuhan bicara realita firman.
kenyataan firman. Next slide. Jadi kalau diam di rumah Tuhan menjadi keinginan Daud, dan tentu kita belajar juga seperti Daud menjadi keinginan kita. Karena di sana ada ketenangan, ada kontemplasi, ada perenungan dan ketergantungan penuh kepada hadirat Allah. Dan itu dia ikrarkan, dia ingin hidup seumur hidup dalam rumah Tuhan. Sebagai satu keputusan untuk terus-menerus hidup dalam hadirat Allah. Bukan hanya pada saat-saat tertentu. Dalam kritis atau juga bukan hanya dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Nah, saudara, gimana sebenarnya caranya? Jadi saya bilang tadi, ada satu lagu yang di luar sana, ketika aku makan ingat kamu, kan gitu. Ketika aku tidur ingat kamu, ketika aku nangis ingat kamu, ketika aku ketawa ingat kamu. Ada lagunya? Kalau yang nggak angguk-angguk tuh tahun kelahirannya masih muda berarti. Yang angguk-angguk berarti itu tahun lahirnya tahun berapa, ya saudara. Orang dunia aja semangat ciptakan lagu itu karena dia tidak ingin lepas dari pasangan hidupnya. Secara emosi, secara bayangannya. Kenapa kita? Ya, kenapa dengan kita? Kita harus lebih daripada itu. Amin. Jangan kita mau tertipu, saudaraku. Hadirat Tuhan bukan ketika hanya terjadi dalam suasana seperti ini. Saya challenge diri saya. Ketika orang mau nampar saudara, bisa nggak saudara mengalami hadirat Tuhan? Harusnya bisa. Ketika tangan orang ingin memukul saudara, apakah Tuhan bisa hadir? Bisa. Bandingkan, ya kalau kita di ruang gereja berdoa, menyembah Tuhan, ya oke, alami rasa hadirat Tuhan. Tapi itu terlalu kecil, saudara. Kalau kita berpikir demikian, kita memkerdilkan hadirat Tuhan. Tuhan hadir di mana-mana, omnipresent. Realita Tuhan hadir itu sangat hebat. Dimanapun. Ketika kita dimaki orang lain, kita nggak salah. Bisa nggak hadirat Tuhan datang? Bentuknya gimana? Terima kasih sudah maki-maki saya. Tuhan berkati kamu ya. Nah itu di hadirat Tuhan. Amin. Berat bang. Ya sudah, kalau berat latihan dulu. Banyak berdoa. Minta energi rohani, datang, pergi keluar sana, hadapi yang sulit-sulit, dan berperang dalam nama Tuhan. Soalnya saya bertestimoni sedikit. Jadi saya sudah lama berdoa untuk 3 orang yang ingin saya injili. Bulan Februari, Januari, bahkan tahun lalu saya. Tapi puji Tuhan, dari 3 orang itu satu Tuhan. Willingness saya adalah, ini saya kenal, saya nggak mau dia binasa. Hanya itu. Saya ingin diselamatkan Tuhan. Dan akhirnya bulan Maret kemarin awal Tuhan buka jalan. 1 perempuan dari 3 laki-laki, dari 3 orang ini, 2 perempuan 1 laki-laki. Bertobat. Saya share gospel with him, with her. And then saya doakan pelepasan. Dan saya bersyukur ada sukacita. Dan yang satu lagi saya juga target on proses. Dengan cara-cara yang unik saya berkata firman Allah lewat pelatihan konseling. Dan satu lagi juga saya pernah share ke dia dari background agama lain. Waktu saya punya kekuatan hati untuk percaya Tuhan pasti selamatkan. Will saya kuat sekali. Dan saya berdoa. Dan Tuhan buka jalan. Akhirnya satu laki-laki ini makin dekat dengan saya. Saya bilang, Tuhan, ini waktu Tuhan. Ini waktu Tuhan. Ada sukacita ketika orang bertobat. Ada sukacita ketika orang dilepaskan dari setan-setan. Ada sukacita ketika orang mau dimuridkan pada waktu itu. Lanjut slide. Mungkin waktu saya sudah habis sedikit lagi. Saudara, yang berikutnya. Jadi apa yang kita harus lakukan supaya kita punya? Next slide-nya tolong. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 26? Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Jadi kalau kita ingin punya desire Tuhan, kita harus cinta rumah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita harus cinta hadirat Tuhan, cinta, dan kalau orang sudah jatuh cinta nggak mau lepaskan, ada sesuatu yang dia dapatkan dari situ. Kalau kita cinta rumah Tuhan,
maka kita akan dapat apa yang kita inginkan. Amin. Coba evaluasi kita, cinta kita kepada Tuhan seperti apa hari ini? Bersyaratkah atau tidak bersyarat? Saudara jawab masing-masing. Nah, Daud mengerti bahwa kuncinya pemahaman dia sehingga dia bisa memutuskan untuk tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya. Karena dia punya mindset, dia cinta rumah kediaman Tuhan. Ya, ada kasih, ada komitmen penuh untuk tidak pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, lalu persekutuan dengan saudara seiman juga. Next slide. Saya agak cepat sedikit. Nah, mencintai rumah Tuhan satu berarti kita mengagungkan, memuji, menghormati tempat itu. Seperti kita punya jodoh atau pasangan, kita cinta dia, kita hormati dia. Kita puji-puji dia. Setuju? Dan berdiam bersama-sama dengan dia. Yang kedua, mencintai rumah Tuhan adalah menghormati dan merindukan persekutuan ibadah, doa, dan penyembahan bersama-sama. Ekspresi kita mencintai Tuhan adalah ketika kita hidup dalam persekutuan dengan saudara seiman. Hidup dalam kebersamaan. Ya. Tidak akan mungkin kalau kita mencintai Tuhan, kita meninggalkan persekutuan gereja. Tidak masuk akal. Karena ekspresi kasih kepada Tuhan adalah ekspresi kasih kepada sesama. Yang ketiga, tempatkan identitas dalam kedekatan dengan Tuhan. Daud berkata, aku cinta. Ya, ada kata aku cinta. Dia menunjukkan dia seorang yang pencinta lover, pencinta Tuhan, pencinta hadirat, pencinta firman-Nya. Jadi hidupnya, identitas diri dia, orang sebut pemazmur, dia juga raja yang dia berikan kepada Tuhan, tapi tidak dia pakai. Semua akan hilang ketika orang datang ke dalam hadirat Tuhan. Labeling semua ditinggalkan. Yang satu hanya Tuhan lihat, yaitu engkau anakku. Apapun jabatanmu, engkau datang kepadaku, engkau anakku. Aku tidak melihat jabatanmu. Itu paling penting. Sehingga semua orang pun layak datang hadirat Tuhan dengan satu syarat, darah Yesus saja. Next. Jadi menyaksikan kemurahan Tuhan. Nah, di dalam hadirat Tuhan, Holy Desire itu ada menyaksikan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan bicara tentang pengalaman nyata akan kebaikan Allah. Amin. Sudah berapa banyak kita mengalami berkat-berkat Tuhan hari ini, harusnya kita tidak terima, tapi kita terima. Itulah kemurahan Tuhan. Orang yang murah, Tuhan yang murah hati itu, dia sebenarnya bisa saja nggak memberikan kepada kita apa yang kita mau. Tapi karena dia bermurah hati, Allah memberikan anak yang tunggal sebagai bentuk kemurahan hati Tuhan supaya kita diselamatkan. Boleh angkat tangan yang hari ini mengalami kemurahan Tuhan? Saya pengen lihat. Amin. Ya, kemurahan Tuhan bukan murahan, tapi pemberian yang suci, yang kudus, yang mulia, yang datangnya hanya dari atas. Ketika mereka percaya, maka mereka terima pemberian itu. Yang kedua, murahan Tuhan adalah respon iman berupa kepercayaan dan penyembahan. Apa yang Daud katakan adalah bentuk strong conviction, keyakinan yang kuat, kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Ya, dia lakukan itu. Bukan berarti dia tak pernah gagal, dia pernah gagal. Tapi dia memiliki satu respon iman berupa kepercayaan yang kuat. Ya, kepercayaan yang kuat. Ketika kita tinggal dalam atmosfer hadirat Tuhan, kita akan cepat berespon dengan rohani kepada masalah-masalah yang datang kepada kita. Tapi kalau kita sudah mengurangi jam doa, merenungkan Taurat, maka ketika kita berespon kepada hal yang mengganggu kita, kita bisa saja tidak berespon dengan rohani. Kita marah-marah. Ya. Kadang-kadang kelesuhan gereja, kelesuhan rohani bisa membuat kita tidak berespon benar kepada keadaan. Sama seperti Zakaria, Imam Zakaria. Ratusan tahun gereja tidak bertemu dengan Tuhan. Ketika malaikat datang ke rumah Zakaria, suami dari Elizabeth, dia mendengar berita bahwa istrinya akan mengandung. Dia tidak percaya, dia tertawa. Akhirnya dia bisu, padahal dia seorang imam. Kelesuhan rohani yang begitu lama membuat orang itu terkondisi, jadi tidak lagi berespon benar ketika yang benar datang kepada dia. Itu sebabnya kita harus standby. Kerohanian kita harus selalu dipulihkan, harus selalu sehat, harus selalu terbangun dengan baik. Ketika banyak hal datang kepada kita, maka kita akan selalu bisa berespon rohani. Berespon benar tidak selalu rohani, tapi kalau berespon rohani selalu benar.
Next. Yang kedua. Respon iman. Yang ketiga. Pengharapan akan pertobatan jiwa-jiwa. Ketika kita punya holy desire, harusnya kita punya kerinduan pertobatan jiwa-jiwa. Karena hati Tuhan adalah hati jiwa-jiwa, saudaraku. Salah satu ukurannya, saudaraku, adalah ketika kita masih mau melangkahkan kaki kita untuk bersaksi. Saya bilang sama diri saya, ini saya lagi paksa. Tuhan, saya tidak mau tidak menginjili. Sudah terlalu lama. Saya tidak mau tidak bersaksi. Halo? Orang yang punya holy desire adalah orang yang rindu jiwa-jiwa bertobat. Karena itu hati Tuhan. Itu hati Tuhan. Dia menangis, saudaraku. Dia menangis. Karena banyak orang yang menuju kebinasaan. Next, saya tutup dengan call to action. Sedikit ya, mohon izin waktunya saya tambah. Jadi pertama, untuk kita bisa memiliki holy desire, kerinduan, hasrat hati yang kudus dari Tuhan dan kita hidupi. Tetaplah berdoa, itu kurang ing-nya, keep praying. Doa sebagai kehidupan. 1 Petrus 4 ayat 7. Dalam pikiran yang benar, engkau bisa tenang dan engkau bisa berdoa. Jadi pikirannya harus benar dulu, baru bisa tenang, baru bisa berdoa. Bukan ruangan yang tenang membuat kita berdoa, enggak jaminan. Bukan ruangan doa yang ber-AC yang tenang bisa buat kita berdoa. Tapi 1 Petrus 4 ayat 7. Jadi dikatakan, kuasalah dirimu dan jadilah tenang, supaya engkau dapat berdoa. Kuasailah dirimu bicara in the right mind. Kuasai diri bicara, milikilah pikiran yang benar, pikiran yang rohani. Kau akan jadi tenang dan kau bisa berdoa dimanapun. Amin. Jadi kita nggak perlu cari ruang doa. Kalau nggak ada ruang doa jangan berhenti berdoa. Amin. Dimanapun bisa berdoa, di pinggir jalan oke. Saya pernah berdoa di dalam angkot, is oke, menyenangkan. Ya dengan bahasa roh saya, kita banyak cara. Kita pasukan doa semua, kita berdoa di mana saja. Tapi kalau udah dijawabkan doa ya datang doa. Ya, ditentukan ruang doa ya didatangin. Ya, jangan dicuekin ruang doanya. 2, stay faithful to meditate on God's word. Setia merenungkan firman Tuhan sampai mengerti. Amin. Sampai mengerti. Kalau belum mengerti gimana Bang? Perpanjang waktu saat teduhnya. Sebab kalau kita cuma tahu, karena pola kerja Tuhan itu adalah ketika kita mengerti, kita punya energi untuk melakukan. Pikiran, perasaan, kehendak, dan perbuatan. Karena kalau kita cuma tahu, apalagi cuma menghafal ayat Alkitab, kita nggak ngerti, kita nggak beda dengan yang lain di luar sana. Mereka juga bisa menghafal ayat. Tapi perbedaannya adalah ketika kita mengerti, ketika Roh Kudus bekerja, kita dibuat mengerti. Kita harus sampai mengerti ketika kita baca Alkitab. Jangan berhenti. Paksa Tuhan, paksa Roh Kudus semua kita mengerti. Maka sedikit lagi realita firman Tuhan akan menjadi kenyataan. Yang terakhir, lakukan saja. Ya, lakukan saja. Amin. Jadilah orang yang memiliki rinduan hati yang suci, seorang Kristiani yang hidup suci, hati yang benar, berbuatlah seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa.